Selamat pagi saudara, kembali Kompas Kalsel sepekan menyapa Anda. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya yang telah kami rangkum dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Priscilla Nicola, inilah Kompas Kalsel sepekan, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita pagi ini, saudara, polisi tetapkan 14 tersangka buntut kasus siswa sekolah dasar yang tenggelam di wahana rekreasi air di Kecamatan Liang Anggang pada Juni lalu. Para tersangka sebagian besar adalah guru dan 1 kepala sekolah. Usai melakukan gelar perkara pada Selasa lalu, polisi tetapkan 14 tersangka kasus anak tenggelam di wahana wisata air di Kecamatan Liang Anggang saat acara perpisahan sekolah pada Juni lalu. Tersangka yang ditetapkan merupakan gabungan dari 8 orang guru, 1 kepala sekolah, 4 karyawan, dan 1 orang manajemen wahana rekreasi. 1 orang tersangka dikenakan pasal kelalaian yang menyebabkan kematian. Selebihnya dikenakan pasal penyertaan. Akan melakukan pemanggilan kepada 14 orang ini dengan status sebagai tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan, nanti kita lihat apakah ke-14 orang ini kooperatif, kemudian tidak mengulang tindak pidananya atau menghilangkan barang bukti. Kalau mereka tersebut kooperatif, mungkin kita tidak lakukan penahanan. Sementara kuasa hukum keluarga korban mengharapkan proses hukum bisa berjalan baik dan memberikan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan, terutama keluarga korban. Terutama Polsek Liang Anggang, saya apresiasi yang sudah dilakukan, yang sudah dikerjakan, yang mana ini sangat membantu bagi penegakan hukum. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni pernyataan yang ditandatangani orang tua, tiket masuk ke wahana rekreasi, pakaian korban, hingga rekaman kamera pengintai yang merekam kejadian anak tenggelam, sehingga diyakini ada unsur kelalaian pada musibah ini. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Seorang pria di Samarinda mencuri dengan modus memecah kaca. Pelaku mengaku mencuri karena terdesak biaya nikah. Seorang pemuda di kota Samarinda ditangkap polisi usai mencuri tas yang berisi perhiasan di dalam mobil korbannya. Pelaku melakukan aksinya dengan modus pecah kaca. Peristiwa itu terjadi di Jalan Mula Warman saat mobil korban tengah parkir ditinggal oleh pemilik ke pusat perbelanjaan. Ini sudah beberapa kali terjadi. Tentu kita menjadikan atensi kejadian ini merupakan hal yang menjadi tindak pidana, menjadi atensi kita. Karena modus operandinya adalah dengan cara memecah kaca mobil menggunakan alat, salah satu adalah menggunakan busi yang ada yang kita ditemukan di lokasi atau di mobil korban. Pelaku mengaku nekat mencuri dengan modus pecah kaca lantaran ingin mencari tambahan untuk biaya menikah. Pengen nikah nggak kemarin? Kepepet uang. Kepepet uangnya bukan mau nikah. Buat nikah ya? Oh, jadi melihat kesempatan itu mecahin kaca. Akibat pencurian tersebut, pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Polisi sita sejumlah peralatan permainan ketangkasan di kota Singkawang. Diduga mesin permainan ini digunakan untuk judi. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Singkawang mengamankan 4 mesin permainan ketangkasan atau biasa disebut mesin tembak ikan di Jalan Krisdasana, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Mesin ini digunakan sebagai sarana perjudian.
Selain 4 mesin ini, total ada 10 orang ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari 7 pemain dan 3 operator yang didapati sedang berada di lokasi penggerebekan. Dari hasil penyelidikan polisi, para pelaku menggunakan uang sebagai taruhan. Kami berhasil mengamankan 3 orang sebagai operator dan 7 orang sebagai pemain. Adapun memang permainan ketangkasan tembak ikan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan. Nah, jadi disitulah unsur tindak pidana perjudiannya. Mesin-mesin ini kemudian diangkut ke Polres Singkawang untuk menjadi barang bukti. Dan polisi saat ini masih mencari keberadaan AK selaku pemilik mesin ketangkasan. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Upaya penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti di Jalan Sekayok, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat berlangsung ricuh. Kericuhan ini dipicu penangkapan 2 warga oleh polisi. Inilah video amatir kericuhan saat penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Jalan Sekayok, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Kericuhan bermula saat polisi dari Polres Bengkayang menangkap 2 terduga pelaku, yakni MI, 37 tahun, sebagai pemodal dan pemilik mesin, serta AL, 55 tahun, sebagai pendulang. Usai menangkap terduga pelaku, polisi selanjutnya mengamankan barang bukti di lokasi sehingga mengundang perhatian masyarakat dan pekerja tambang tanpa izin lainnya, dan mereka menuntut 2 orang terduga pelaku dibebaskan. Dalam aksinya, warga sempat menahan 12 anggota polisi yang bertugas keluar dari area tambak. Setelah negosiasi bersama Forkopimda Bengkayang yang dipimpin Bupati, ke-12 polisi akhirnya diperbolehkan keluar dari areal penambangan dan 2 terduga pelaku dibebaskan. Baik, kami dari Polres Bengkayang melakukan penindakan terkait peti berdasarkan program dari Presiden yang mana Polda Kalbar melaksanakan operasi Peti Kapuas 2025. Untuk terkait kejadian kemarin di Sekayok, puji Tuhan tidak ada korban jiwa. Namun untuk mencegah bentrok yang lebih besar lagi, makanya kami bersama Forkopimda turun bersama-sama ke lapangan sehingga bisa segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan tersebut. Kemudian Polres Bengkayang memastikan akan terus menindaklanjuti perintah Presiden untuk melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas peti sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Tim Liputan, Kompas TV, Bengkayang, Kalimantan Barat. Seorang pria di Samarinda mencuri motor yang terparkir dengan kunci yang tertinggal di dashboard. Pelaku ditangkap polisi setelah menjual barang curiannya secara online di media sosial. Pasal yang disangkakan yaitu Pria berinisial IR di Samarinda hanya bisa tertunduk saat ditangkap anggota Reskrim Polresta Samarinda. IR merupakan pelaku pencurian motor yang menjual hasil curiannya secara online di media sosial. Pelaku melancarkan aksinya saat melihat motor korban yang terparkir di jalan. Melihat kunci motor yang tertinggal di dashboard, pelaku membawa kabur motor curiannya. Pelaku ditangkap setelah polisi berhasil melacaknya yang menjual melalui media sosial. Modus operandi yang dilakukan bahwa tersangka ini pada saat keliling pada saat keliling melihat satu kendaraan roda 2 merek Scoopy. Karena mungkin motor ini diparkir agak lama di situ, di lokasi TKP tersebut, ada niatlah muncul untuk melakukan pencurian.
setelah didatangi kendaraan tersebut, ternyata si tersangka ini melihat tidak melakukan upaya perusakan atau menggunakan alat yang lain seperti kunci T atau dan sebagainya, tetapi melihat kunci sepeda motornya ada di dashboardnya. Nah, jadi niat timbul kejahatannya di situ sehingga tersangka melakukan pencurian dengan menggunakan kuncinya motor itu sendiri dan dibawa lari oleh tersangka. Pasal yang disangkakan yaitu Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Setelah ini kami akan hadir dengan informasi lacak pencuri mobil, polisi dapat pengedar sabu. Informasi selengkapnya saudara setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel sepekan. Polisi temukan barang bukti sabu di rumah seorang pria yang bekerja sebagai buruh kayu di Landasan Ulin Selatan. Kasus ini hasil pengembangan kasus pencurian mobil di Kalimantan Timur. Tersangka I ditangkap polisi saat anggota Polsek Liang Anggang sedang melakukan pendalaman kasus pencurian mobil oleh Polres Kutai Timur. Saat mendatangi rumah I, polisi menemukan barang bukti sabu dengan berat kotor 7,2 gram saat ditimbang ulang seberat 4,5 gram. Dari hasil penyelidikan, tersangka I mengedarkan sabu di wilayah Liang Anggang untuk digunakan sejumlah sopir truk. I merupakan seorang residivis kasus yang sama dan kasus uang palsu pada tahun 2016. Ini juga di Polres Sangatta terlibat dalam perkara pencurian mobil. Pada saat kita mengamankan di tempat kediaman saudara Ilham ini, kita temukan narkotika jenis sabu-sabu lengkap dengan timbangan dan alat hisapnya. Atas perbuatannya, I dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Polresta Pontianak amankan ratusan lembar uang palsu dari 3 tersangka. Para tersangka mencetak uang palsu tersebut dengan cara men-scan uang asli. Polisi memperlihatkan bukti fisik uang palsu yang diamankan oleh Satreskrim Polresta Pontianak di Jalan Tritura, Pontianak Timur. Dalam penangkapan, polisi mendapati uang palsu dengan pecahan 100.304 lembar dan 50.000 sebanyak 246 lembar, beserta 3 orang tersangka, yaitu Juanda Wahyudi, Victory Edianto. Pelaku membuat uang palsu hanya dengan sistem scan lalu dicetak. Adanya orang yang menyimpan uang palsu. Kemudian setelah dilakukan penelusuran, dan kami juga melakukan penangkapan bahwa ada barang bukti uang rupiah palsu dengan pecahan nominal Rp100.000 sebanyak 304 lembar dan Rp50.000 sebanyak 246 lembar. Polisi memastikan bahwa uang palsu yang siap diedarkan ini belum sempat dipergunakan untuk jual beli di Pontianak. Atas perbuatannya, para pelaku terancam pidana penjara selama 10 tahun atau didenda sebanyak Rp10 miliar. Doris Pardede, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Sejumlah mahasiswa dan warga di Balikpapan melakukan aksi demonstrasi di halaman pemerintah kota Balikpapan. Massa meminta pemerintah kota Balikpapan batalkan kenaikan pajak bumi bangunan atau PBB. Mau turun tangan langsung teman-teman. Betul teman-teman?
Sejumlah mahasiswa dan masyarakat Balikpapan melakukan demonstrasi di halaman kantor pemerintah Kota Balikpapan. Mereka tergabung dalam Aliansi Masyarakat Balikpapan Melawan. Mahasiswa dan masyarakat meminta pemerintah Kota Balikpapan membatalkan kenaikan PBB hingga 200%. Kami dari Aliansi Balikpapan Melawan, di mana di sini kami ingin meminta untuk supaya PBB P2 ini dibatalkan oleh pimpinan Kota Balikpapan. Karena apa? Karena memang sempat ada statement dari Pak Wali sendiri terkait itu ditunda. Dan kenapa bisa ditunda? Kami bisa melihat bahwasannya kata ditunda ini bisa saja ini 2 hari, 3 hari ke depan ini akan dilanjutkan atau disahkan secara diam-diam. Sementara Wakil Wali Kota Balikpapan menegaskan sudah menunda kenaikan PBB sejak hari ini. Tarif PBB seperti tahun 2024. Kami pemerintah Kota Balikpapan setelah berkomunikasi dengan Forkopimda, kami ingin Balikpapan ini kondusif. Sehingga kita putuskan penundaan penyesuaian PBB tahun 2025 sudah kita lakukan mulai Senin kemarin. Masa aksi sempat kecewa karena aksi hanya dihadiri oleh Wakil Wali Kota tanpa Wali Kota Balikpapan. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Sejumlah warga Jahap Kutai Kartanegara berunjuk rasa di Polres Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Warga mengaku dikriminalisasi dan diintimidasi polisi dalam sengketa lahan dengan sebuah perusahaan. Ratusan warga Jahap Kutai Kartanegara berunjuk rasa di depan Polres Takukar. Aksi ini dilakukan buntut warga yang kerap dipanggil dan mendapat intimidasi pihak kepolisian. Warga mengaku dikriminalisasi polisi saat menuntut lahan mereka yang belum diganti rugi oleh perusahaan Budi Duta Agromakmur atau PT BDA. Warga mengaku merasa dikriminalisasi melalui laporan perusahaan ke polisi. Bahkan warga sudah ada yang divonis serta sebagian juga menjalani proses hukum di pengadilan. Ya, mereka tertekan karena mereka menuntut hak mereka, tetapi ya mereka bukannya dapat jawaban yang baik, malah mereka diintimidasi. Dan ada beberapa yang sudah divonis di penjara. Sementara itu, Kapolda Kaltim menanggapi konflik agraria yang terjadi di Desa Jahap usai melakukan pertemuan bersama tokoh adat dan warga. Kapolda bilang, keluhan warga Jahap sudah diterima dan akan menyelesaikan konflik warga dan perusahaan. Soal kriminalisasi, Kapolda Kaltim menyebut itu merupakan hal lain karena sudah ada putusan hakim. Tokoh adat di Kukar membahas beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Kukar. Khususnya terkait masalah konflik agraria yang dalam ini ada konflik masyarakat di Jahap dengan perusahaan BDAM. Kapolda juga menambahkan kini ada 17 laporan, baik dari warga dan perusahaan yang akan dievaluasi. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi di Banjarbaru. Akibat cemburu, teman dekat mantan dihabisi. Selengkapnya usai jeda berikut. Masih bersama kami di Kompas Kalsel sepekan. Cemburu seorang pria di Banjarbaru habisi nyawa karyawan kafe dan karaoke keluarga di Jalan Trikora. Kurang dari 3 jam setelah kejadian, polisi berhasil amankan pelaku di tempat persembunyiannya di Kabupaten Tanah Laut. Polisi menangkap GM, pelaku pembunuhan yang terjadi di sekitar kafe dan karaoke di Jalan Trikora pada Rabu 20 Agustus pukul 4.30 WITA.
GM merupakan warga Cempaka, sementara korbannya MF, warga Kabupaten Barito Kuala. Korban mendapatkan 3 luka tusukan pisau dan tewas di sekitar kafe tempat ia bekerja. Korban diserang pelaku karena cemburu mantannya dekat dengan korban. Kemudian pelaku GM ini merasa cemburu, merasa sakit hati dengan pertemanan mereka. Kemudian mulai dari rumah dia sudah berniat dengan membawa senjata tajam, berniat untuk melukai atau menghabisi korban. Pelaku sempat melarikan diri ke Kabupaten Tanah Laut dan tak berselang lama, polisi berhasil menangkapnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tidak jera masuk penjara, seorang residivis yang baru keluar bulan Juni lalu ditangkap usai melakukan aksi jambret di 5 lokasi di Kecamatan Balikpapan Utara. Pelaku gunakan modus bertanya alamat pada calon korban. Tidak jera masuk penjara, seorang residivis berinisial MR kembali berurusan dengan polisi. Tersangka melakukan tindak pidana jambret di 5 kawasan di Kecamatan Balikpapan Utara. Tersangka MR dan rekannya berinisial S menjambret perhiasan seperti gelang dan kalung. Target para tersangka yakni ibu-ibu di kawasan perumahan yang cenderung sepi. Modus operandi tersangka dengan berpura-pura bertanya alamat, lalu menarik gelang atau kalung yang dikenakan korban. Ini kamu pakai buat jambret berarti? Jadi tersangka ini beserta rekannya sudah beraksi mulai dari bulan Juli sampai bulan Agustus. Jadi beliau, para tersangka ini melihat dulu situasi di perumahan, kemudian bertanya kepada korban, di saat itulah satu bertanya kepada korban, yang satunya berada duduk di sepeda motor, disitulah beraksi. Atas kasus ini, tersangka dikenakan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman penjara di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Sejumlah warga di Desa Sebuntal, Kutai Kartanegara terpaksa memutus jalan menuju ke Bendungan Marangkayu dengan cara dicangkul. Mereka protes karena lahan warga belum dibebaskan akibat pembangunan bendungan. Warga di Desa Sebuntal, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur terpaksa memutus jalan dengan cara mencangkul. Lahan ini adalah milik salah satu warga yang belum menerima pembebasan lahan akibat proyek pembangunan Bendungan Marangkayu. Dari data yang diadukan, ada 63 warga dengan 174 bidang yang belum dibebaskan. Padahal proyek Bendungan Marangkayu dibangun pada 2007 lalu. Warga mengaku hanya dijanjikan akan mendapat ganti rugi, namun hingga kini tak kunjung mereka dapatkan. Akibat pembangunan bendungan, lahan pertanian dan sawah warga sebagian tenggelam dan tak diperhatikan pemerintah. Saya sebagai masyarakat ini Pak, saya mau yang penting kita dibayar semua anggota yang terkait di sini, tolong dibayar semua. Kalau masalah tanah tumbuh, tidak apa-apa saya korban. Yang penting mulai ini sampai kilo 10 dibayar semua. 63 orang Bu ya. 63 orang harus dibayar itu. 174 bidang. Sementara itu, Camat Marangkayu bilang sebagian warga sudah menerima pembebasan. Ia juga terkejut lahan warga yang dijadikan jalan belum diganti rugi dan akan melaporkan kejadian ini ke Sekretaris Daerah Kukar. Dinas teknis terkait, terutama di provinsi, bisa lebih memahami, bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi. Karena kalau untuk menyampaikan aspirasi, saya pikir sudah cukup. Dari Muspika Kecamatan Marangkayu, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, luar biasa sudah kita menyampaikan bahan-bahan. Tapi sampai saat ini belum bisa terjawab. Warga berharap pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan ini. Lantaran 17 tahun warga belum mendapat hak pembebasan lahan. Warga bahkan akan mengadu ke Presiden Prabowo dengan membuat surat terbuka.
Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sesaat lagi, saudara, kami akan kembali dengan informasi mengenai dampak modifikasi cuaca pada pertanian. Selengkapnya usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Operasi modifikasi cuaca untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan berdampak negatif bagi petani padi. Di Kelurahan Palam, Banjarbaru, petani mengaku padinya terancam gagal panen. Operasi modifikasi cuaca yang menyebabkan curah hujan tinggi di tengah musim kemarau berdampak buruk terhadap pertanian padi. Ketua Gabungan Kelompok Tani Palam bilang saat ini mulai memasuki musim panen yang memerlukan cuaca panas untuk mempercepat pematangan bulir padi dan menjemur hasil panen. Tingginya curah hujan membuat sebagian besar lahan siap panen terendam, memperlambat petani panen, ditambah serangan hama tikus yang dipaksa keluar dari sarangnya karena genangan air. Kalau untuk saat ini semestinya kalau dipaksakan siap panen ya bisa, tapi sayang masih banyak yang agak mantah gitu. Tapi kalau kada dipaksakan panen juga sayang juga karena diserang hama kan. Jadi petani itu yang semestinya belum panen harus dipanen. Sementara penyuluh pertanian Kelurahan Palam membenarkan tingginya curah hujan saat musim panen menyebabkan kendala bagi petani. Hama tikus dengan adanya air menggenang di lahan tadi, dia keluar dari sarang, akhirnya semakin mudahnya menggapai male padi tadi. Nah, tingkat serangannya semakin tinggi karena tanah terendam, sarangnya terendam, dia keluar. Hasil panen tahun ini juga terancam turun. Tahun sebelumnya dari 1 hektar lahan, petani bisa panen 5 ton. Diperkirakan tahun ini hanya di bawah 70% dari tahun sebelumnya. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Harga komoditas beras Jawa naik perlahan di Pasar Bauntung, Banjarbaru. Pengiriman yang terbatas jadi alasannya. Harga beras Jawa kemasan di Pasar Bauntung perlahan merangkak naik. Diduga ini dampak isu beras oplosan mencuat dan pengiriman beras Jawa ke Banjarbaru mulai tak stabil. Harga beras Jawa kemasan 5 kg saat ini dijual dengan harga Rp82.000. Sebelumnya hanya Rp80.000. Sementara harga eceran naik Rp500 menjadi Rp13.500 per liter. Ini agak susah berapa kali ini. Sudah hampir sebulanan nih. Ini pengirimannya ya. Berasnya jadi kurang banyak di sana stoknya. Sementara seorang pembeli asal kota Banjarbaru mengaku biasa membeli beras lokal, ia membeli beras lokal jenis Jambun dengan harga Rp15.000 per liter. Harga ini dinilai stabil, tak ada kenaikan. Yang itu Jambun tuh. Oh, berarti beras Banjar gula? Nggak ada kenaikan gitu ya? Iya sih, tentang ulun nggak ada. Pernah beli beras Jawa kan buat sehari-hari pakai beras Banjar? Beras Banjar aja sih. Beras Banjar. Jadi nggak terdampak yang beras oplosan kemarin? Oh, enggak, alhamdulillah enggak. Pembeli juga tak khawatirkan adanya beras oplosan karena ia biasa membeli beras lokal. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, beras premium di Pasar Merdeka Samarinda masih dijual Rp18.000 per kilogramnya. Warga mengeluhkan harga yang terus mengalami kenaikan ini. Di Pasar Merdeka Samarinda, harga jual beras premium kini masih dijual mulai harga Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogramnya.
Pantauan hingga hari ini, beras belum mengalami penurunan harga sejak 2 bulan terakhir. Pedagang mengaku bahkan stok kini mulai kosong dan sulitnya mendapat beras di tingkat agen. Harga beras premium di pasaran dijual jauh dari harga eceran tertinggi Kaltim, yakni Rp15.400 per kilogramnya. Kosong, senar sama sekali. Biar beras ketupat jempol benar sama sekali sana Pak kosong. Kemarin terpaksa kan habis Pak di sini di Kambin, terpaksa ambil di situ di sini di Ramayat yang sering kita di situ Pak untuk tambahan di sini. Warga mengeluhkan harga yang semakin mahal dan akibat beras yang mahal, warga mengurangi jumlah pembelian. Ya, keluhan kita kalau beli secukupnya aja sih Mas. Biasanya kita belinya yang tadinya 4 kilo, 5 kilo, beli paling 3 kilo. Iya, ini lagi sekarang 1,5 kilo aja lagi cukupkan duitnya Om. Beli 5 kilo. Iya, benar. Benar, itu dampak dari beras naik ya Om ya? Iya. Konsumsi untuk hari-hari aja Bu ya? Iya, benar. Konsumsi untuk hari-hari itu. Biasanya dulu kalau normal itu 12.000 aja ya Om ya. 15 paling mahal, 13, 14. Belinya berapa kilo biasa? Biasa kita bisa beli 5 kilo. Kalau sekarang? Iya, kita paling maksimal 3 kilo. Warga berharap pemerintah bisa menekan harga beras untuk kembali normal. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kalimantan Selatan menggelar kegiatan penguatan kelembagaan yang merupakan bagian dari program nasional. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat demokrasi di Kalimantan Selatan. Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan menggelar penguatan kelembagaan sebagai bagian dari program nasional yang turut dihadiri mahasiswa, elemen masyarakat termasuk akademisi. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat peran Bawaslu dalam menjalankan pengawasan pemilu yang lebih demokratis dan akuntabel. Ketua Bawaslu Kalsel, Aris Mardiono, menyebut kegiatan penguatan dilaksanakan mulai dari penguatan kelembagaan, partisipasi publik, penyelesaian pelanggaran, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Masukan dari hasil diskusi inilah yang nantinya akan dilaporkan ke Bawaslu RI sebagai bahan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Jadi satu daftar inventaris masalah untuk Bawaslu RI menyampaikan kepada Komisi 2 atau DPR dalam rangka penyusunan rancangan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan ke depan. Sehingga dengan banyaknya Pemerintah Provinsi Kalsel melalui staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Adi Santoso berharap kegiatan ini dapat melahirkan rekomendasi strategis untuk memperkuat Bawaslu dalam mengawal pemilu yang transparan dan akuntabel. Kegiatan ini nanti akan tersusun rekomendasi strategis dalam rangka untuk penguatan kapasitas dan lembaga Bawaslu Kalimantan Selatan di dalam mengawal proses pemilu dan pemilihan. Di sisi lain, dana NPHD sebesar Rp65 miliar yang digunakan untuk kegiatan pengawasan hingga penguatan kelembagaan masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp12 miliar. Bawaslu Kalsel menegaskan dana tersebut telah dikembalikan ke pemerintah daerah pada Juni lalu. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pajak bumi dan bangunan di Banjarbaru diberikan potongan hingga akhir tahun. Langkah ini sebagai strategi pemerintah kota optimalkan pendapatan daerah. Saat sejumlah daerah di Indonesia tengah diguncang akibat kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB, pemerintah kota Banjarbaru ambil langkah berbeda. Sejak Agustus hingga Desember 2025, warga diberikan diskon hingga September besaran diskon sebesar 10%. Sementara pada Oktober hingga Desember besaran diskon yang diberikan yakni 5%. Diharapkan momentum ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Jika kesadaran masyarakat terus meningkat, pendapatan asli daerah dari sektor ini bisa lebih optimal didapatkan. Pembelian diskon program tersebut untuk menarik minat masyarakat agar wilayah semakin bisa mereka pembayaran.
Kalau PBB jujur saja yang mana berkenaan dengan PBB ini kan ya kita untuk memancing lah, memancing yang mana yang mempunyai tunggakan, mempunyai piutang PTD-nya, ya dengan program pengurangan PBB ini ya insya Allah mudah-mudahan mereka tertarik untuk membayar. Meski demikian, tak semua warga mengetahui adanya pemberian diskon PBB pada tahun ini. Seperti Tazid, warga kota Banjarbaru, mengaku baru mengetahui adanya kebijakan potongan harga setelah membayar PBB. Harapannya kalau ada perubahan atau kenaikan mungkin bisa ditanyakan sama warga dulu, kan jangan langsung membuat keputusan kenaikan ke depannya. Kita tidak membuat kegaduhan aja di luar sana. Warga berharap di kondisi ekonomi saat ini, pemerintah bisa terus memberikan kebijakan yang meringankan masyarakat, bukan semakin menyulitkan. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lain. Di antaranya, kenalkan warisan budaya Banjar lewat lukisan. Sesaat lagi. Perayaan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Banjar dimeriahkan dengan pagelaran seni dan budaya di alun-alun Ratu Zaleha Martapura. Mengusung tema Banjar Rakat Hidup Barakat, acara ini menjadi pengingat pentingnya kebersamaan dan kerakyatan untuk mewujudkan pembangunan yang membawa berkah. Tarian kolosal bernapas budaya Banjar menjadi rangkaian kegiatan puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Banjar ke-75 tahun. Pertunjukan ini menyimbolkan kerakyatan dan kebersamaan masyarakat Banjar. Disaksikan Bupati Saidi Mansur dan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin yang hadir di alun-alun Ratu Zaleha Martapura, Kabupaten Banjar. Sebagai tanda resminya acara, pemotongan tumpeng dilakukan pimpinan daerah Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan. Momen ini juga ditandai aksi Bupati Banjar Saidi Mansur menyuapi sang istri dan disambut riuh tepuk tangan. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan pencapaian pembangunan, mulai dari penurunan angka kemiskinan hingga peningkatan infrastruktur. Pencapaian ini diakui Saidi Mansur tidak terlepas dari kekompakan pemerintah dan masyarakat membangun daerah yang lebih baik sesuai tema besar yang diusung di Hari Jadi Kabupaten Banjar, yaitu Banjar Rakat Hidup Barakat. Banjar Rakat Hidup Barakat yang tentu menjadi pengingat bagi kami selaku pimpinan daerah dan juga pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada di pemerintah Kabupaten Banjar bahwa menjaga kekompakan, kerukunan, persatuan, baik itu internal dari pemerintah maupun juga menjaga persatuan rakyat Banjar, dan tentu insya Allah kita akan hidup berkah, maju bersama dan sejahtera merata. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengapresiasi capaian dari pemerintah Kabupaten Banjar. Muhyiddin juga turut menekankan tema yang diusung mesti dijadikan pegangan seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali pimpinan daerah. Banjar Rakat Hidup Barakat. Jadi mudah-mudahan sesuai tema tadi yang di Sambuyan itu, mudah-mudahan ini benar-benar terjadi. Mudah-mudahan Kabupaten Banjar ini hidupnya artinya barakat rakat, jangan sampai bahwa mudah-mudahan juga setelah itu Allah memberikan hidupnya artinya berberkah dan berberkah untuk usaha apapun dan kehidupan sehari-hari. Selain pagelaran seni, berbagai stand yang menyuguhkan makanan khas Banjar juga dipantau Bupati Banjar, termasuk Gubernur Kalimantan Selatan, sebagai wujud pemberdayaan UMKM lokal. Melalui semangat Banjar Rakat Hidup Barakat, perayaan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Banjar diharapkan menjadi momen untuk memperteguh kebersamaan dan menghadirkan berkah dalam pembangunan daerah. Arpawi,
Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di puncak peringatan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Banjar, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin juga menekankan pentingnya solusi jalan alternatif untuk mengatasi jalan rusak dan antisipasi kemacetan saat momen besar seperti Haul Guru Sekumpul. Pemerintah Kabupaten Banjar diminta siapkan pembebasan lahan. Perayaan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Banjar tak hanya diramaikan pagelaran seni dan budaya. Namun momen ini juga digunakan pemerintah daerah untuk menegaskan komitmen pembangunan infrastruktur. Salah satunya jalan alternatif yang dipandang krusial untuk mengurai kemacetan dan mempercepat akses masyarakat, yang disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin saat memberikan sambutan. Muhyiddin menegaskan pentingnya jalan alternatif sepanjang 4 hingga 5 km dari arah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengurangi beban lalu lintas di jalur utama dan meminta pemerintah Kabupaten Banjar menyiapkan pembebasan lahan. Jadi tolong jalan alternatif kita mengambil antara 4 sampai 5 kilo dari jalan provinsi ke kalau arah ke Hulu Sungai itu jalan sebelah kanan. Dan nanti biar provinsi yang membuat jalannya. Yang penting Kabupaten Banjar hanya membebaskan tanah. Berapa yang dibebaskan nanti insya Allah kami akan membantu untuk pembangunan di Kabupaten Banjar. Merespons hal ini, Bupati Banjar Saidi Mansur menegaskan kesiapan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Menurutnya, pembangunan jalan alternatif sejalan dengan arahan gubernur dan akan diupayakan masuk dalam prioritas kebijakan daerah. Tentunya arahan Pak Gubernur siap kami akan laksanakan, baik itu terkait alternatif jalan, MBG, operasi desa, dan juga yang lainnya. Tentunya kami siap berkoordinasi sehingga apa yang menjadi program pemerintah pusat yang turun ke daerah bisa kita laksanakan dengan rasa kepedulian sesuai dengan tema kita, yaitu Banjar Rakat, yaitu Barakat, yang tentunya menjadi doa bagi kami, ikhtiar bagi kami yang mana masih banyak tantangan-tantangan yang harus kami hadapi. Pembangunan jalan alternatif ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan dan menunjang akses acara keagamaan di Martapura. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, sebuah lembaga kemanusiaan bernama Rumah Amal berdiri di dalam kampus Universitas Lambung Mangkurat untuk membantu mahasiswa kurang mampu. Lembaga ini menjadi jawaban bagi mahasiswa seperti Zahra Aulia yang mengalami kesulitan membayar UKT. Berdiri di dalam area kampus Universitas Lambung Mangkurat, sebuah kantor sederhana bernama Rumah Amal menjadi tempat lahirnya banyak kebaikan. Di dalamnya, Zahra Aulia, mahasiswa perantau dari Tanah Laut, menjalani proses pemberkasan pengajuan bantuan pembayaran UKT. Zahra tinggal di asrama jauh dari orang tua, dan semester ini keluarganya kesulitan membayar UKT sebesar Rp1.000.000. Hingga Zahra berinisiatif mengajukan bantuan ke Rumah Amal dan prosesnya langsung ditanggapi. Dari keluarga ulun itu kan kurang mampu untuk bayar UKT-nya. Jadi dengan adanya beasiswa ini, dengan adanya informasi beasiswa ini, ulun dengan cepat untuk mendaftarkan diri karena dengan adanya beasiswa sangat membantu dalam keluarga ulun mengurangi biaya. Rumah Amal didirikan sejak Maret 2025 sebagai inisiatif kampus untuk meringankan beban mahasiswa yang kurang mampu. Hingga Agustus ini sudah ada 13 mahasiswa penerima manfaat dengan total bantuan mencapai Rp26 juta. Uang tersebut berasal dari zakat infak dan sedekah yang dihimpun dari sivitas akademika ULM, termasuk masyarakat umum. Kegiatan program ini mudah-mudahan bisa berlanjut seterusnya. Tentunya program ini tidak bisa berjalan tanpa ada bantuan dan dukungan dari para dosen, para pendidik, dan para masyarakat secara umum untuk aktif dalam
mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya. Di tengah kecemasan akan biaya pendidikan, Rumah Amal hadir bukan hanya memberikan bantuan, tetapi juga membangun harapan bahwa kebersamaan dan kepedulian masih hidup di dalam kampus. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Diikuti 25 pelukis bertajuk Pameran Warisan Budaya Tak Benda. Puluhan karya lukisan bernuansa sejarah adat suku Banjar dipamerkan di Banjarbaru. 25 pelukis di Kalimantan Selatan memamerkan karyanya dalam Pameran Warisan Budaya Tak Benda di Jalan RP Suparto, Banjarbaru. Berbagai warisan budaya Banjar seperti wayang Banjar, kain sasirangan, balamut, hingga betapuk gendang terpajang. Sebagai simbol musik, tarian, cerita lisan, hingga busana Banjar bukan hanya tinggal kenangan, namun inspirasi yang terus dihidupkan melalui bahasa rupa. Tema ini sengaja dipilih agar warisan budaya tak benda tidak hilang tergerus kemajuan teknologi. Nah, ini mulai kita gali lagi melalui kami tuangkan ke dalam lukisan. Mudah-mudahan hal ini bukan hanya dinikmati keindahan saja, tapi bisa diteruskan dalam pergerakan masyarakat untuk menggali kembali dari warisan budaya tak benda. Seorang penggemar seni lukis asal kota Banjarmasin, Wiwit bilang ide yang digagaskan pada pameran lukisan ini berbeda dari biasanya, karena memberikan pemahaman akan sejarah Banjar yang dituangkan dalam lukisan. 2 tahun terakhir ini kita rutin mengadakan pameran, bagus juga ini idenya gitu kan. Jadi kita tahu, oh apa aja nih anuan kita kan, anuan Banjar nih apa aja gitu. Ya tertuang dari lukisan-lukisan ini kita bisa melihat kebudayaan Banjar tuh seperti apa gitu dalam bentuk lukisan. Di pameran ini pengunjung tak hanya bisa melihat keindahan lukisan, tetapi juga mendapat inspirasi untuk mencoba menggali warisan budaya Banjar. Nabila Syafa, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel sepekan hari ini. Saya Priscilla Nikola beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berkumpul dengan keluarga, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.